Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ini acaranya rileks aja, ya. Jangan serius gitu. Soalnya kayaknya mukanya tegang-tegang semua. Problem dari bangsa kita itu persepsi yang dibangun itu selalu negatif. Ya, tadi kenapa saya bilang mengenai Ibu Sarinah? Ini contoh real. Dia migrasi ke Hong Kong tahun 74, usaha 23 tahun yang lalu, berjualan dengan kerja keras, ya, dari gudang yang kecil jadi besar. Sekarang 2-3 kontainer per minggu, punya 13 outlet sendiri, punya 200 distributor, produknya makanan Indonesia, 20% UMKM. Dan ternyata responnya bagus di Hong Kong. Nah, ini kisah-kisah nyata apa yang jarang kita bangun sebagai bangsa. Sama tadi bicara inflation, bicara competitiveness sebagai bangsa. Indonesia ini negara yang akan terus tumbuh secara ekonomi 5% sampai 2045. Tidak banyak negara yang punya kesempatan ke Indonesia. Cuman persepsinya selalu Pak, banyak hutang, bangkrut. Ya kan, itu persepsi. Kenapa? Yang diciptakan karena supaya kita nggak maju. Semua dibikin ketakutan. Tapi it's not by the fact, sama data. Tidak banyak negara di dunia yang 5% pertumbuhannya setiap tahun. Dan Indonesia hari ini negara yang punya tradingnya surplus, ya, 54 miliar US dollar. Tinggi. Memang problemnya masih di sumber daya alam, ya, kontribusinya. Jadi saya selalu bilang kepada pemuda, cari uang jangan di kota lagi. Di desa yang agak keringetan, ya, panas, uangnya lebih banyak nanti. Karena ini the second step setelah sumber daya alam. Lalu step yang lain ada, nah ini yang agak kota, ekonomi digital. Bayangkan, kita punya ekonomi digital nanti 40% dari total ekonomi digital di Southeast Asia, 40%, we are the largest. Dan itu turunannya luar biasa, dan opportunity masih banyak. Coba kita bicara game online. Semua buatan dari luar negeri. Masa kita nggak bisa bikin game online sendiri? Dan turunan-turunan lainnya. Ada lagi yang dilupakan, apa? Yang namanya industri kreatif. Batik, movie, film Indonesia, ya, saat sebelum COVID itu 41% dari total film, industri film di Indonesia, 41% itu nonton film Indonesia. After COVID berapa? 61% nonton film Indonesia. Musik, luar biasa. Artinya apa? Kita masih punya 4 komponen competitiveness yang kita bisa membuat Indonesia sustain, grow 5% every years sampai 2045. Ini yang harus kita jaga, dan itulah ekonominya harus kita jaga. Tadi saya bilang UMKM 97% yang namanya job creation di Indonesia itu UMKM. Nah, di mana yang bisa mengintervensi? Alhamdulillah, salah satunya BUMN. Karena BUMN punya 2
kegiatan yang harus dijalankan. Satu, as a corporation, mesti good corporate governance, transparan. Namanya corporation have to make money to the governments. Tetapi kita juga bisa reduce kita punya profit, ya, by intervensi programs yang memastikan UMKM eksis di Indonesia. Sekarang kita ada holding company namanya InJourney. Ya, InJourney itu membawahi seluruh airport di Indonesia. Nanti konsolidasi hotel, Candi Borobudur, kemarin Taman Mini dikasih juga pengelolaan ke kita, jadi itu menjadi ekosistem pariwisata. We can be the biggest karena konsolidasi ini. Nah, rumah sakit pun kita udah konsolidasi. Bio Farma buat vaksin, Kimia Farma ya itu buat ya apotek dan klinik ya dan retailing itu. Indo Farma kita akan switch menjadi apa? Pabrik obat-obat herbal. Kalau di China sukses, di India sukses, kenapa di Indonesia nggak bisa? Nah, rumah sakit di bawah grup Bio Farma. Itu menjadi super juga consolidation. Itu yang kita dorong. Sekarang 45 peraturan menteri, ya saya bongkar jadi hanya 3. Udah selesai. Nah, salah satunya apa? Membedakan yang namanya aksi korporasi dan penugasan. Karena kadang ya penugasan ini yang membuat BUMN jadi juga manja ataupun kadang-kadang miss the number. Oh, karena ini penugasan. Sekarang kita rubah. Ya, karena penugasan dari government itu sekarang harus juga ada profit sedikit. Ya, dan harus disepakati 3 menteri. Ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.